Ya, selamat sore pemirsa Chatterbox hari ini Sabtu 26 Juli 2025. Ini masih tentang some personal news about me. Ya, sekaligus juga saya minta maaf ya teman-teman bahwa besok tanggal 27 Juli 2025 hari Ahad saya nggak bisa hadir di acara haul atau peringatan 29 tahun peristiwa Kuda Tuli kudeta 27 Juli 1996 di markas besar DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat di Jalan Diponegoro nomor 58. Ya, saya minta maaf saya nggak bisa hadir teman-teman karena besok saya harus menghadiri acara kajian pola pikir Islami bersama Om Bagus atau Dr. Haji Tubagus Wahyudi ya, yang rutin saya ikuti sejak tanggal 25 Mei 2025 yang lalu. Jadinya saya nggak mau absent dalam kajian tersebut karena memang dekat rumah. Nggak, maaf ya teman-teman ya, saya ngomong apa adanya aja. Itu kajiannya Om Bagus itu, mohon maaf ya, selain saya dan RT-nya Om Bagus ya, Bu Nina Tursina ya, itu maaf banget, nggak ada orang, nggak banyak didatangi sama orang sini. Orang Bintaro Permai nggak ada yang datang, termasuk yang jemaah Al-Karim itu nggak ada yang datang. Jemaah Al-Karim yang datang cuma saya. Sisanya paling ya modelan kayak RT-nya Om Bagus, Bu Nina, sama kemarin itu minggu lalu ada dua minggu yang lalu ada yang di sini tinggalnya di blok sini nih, L1 sini. Orang pensiunan BSI, Bank Syariah Indonesia, sama kayak Om saya. Itu jadi ya gimana ya, saya juga rada bingung kok. Orangnya tinggal di sini, mengurus masjid juga bagus isinya, oke lah, walaupun ada beberapa perbedaan dalam hal tanggapan, pandangan dan respon ya. Menurut saya sih dengan saya, meskipun wajar itu, perbedaan itu wajar teman-teman, bukan harus sesuatu yang menjadi bahan untuk mempolarisasikan, itu enggak lah. Saya keep aja, cuma nanti saya keep, cuma nanti saya sampaikan reaksinya belakangan. Itu kalau saya saya keep, baru kemudian kalau ada yang bisa saya counter, bisa saya bantah, baru saya bikin di YouTube kayak gini gitu. Tapi kalau ini saya terima gitu. Jadi itu nimba ilmu tuh kayak gitu teman-teman. Walaupun kita punya pandangan, opini, argumen atau apa sendiri gitu ya, ketika kita belajar sama orang lain, kita kosongin dulu. Ibaratkan air nih, kita kalau bawa air, kalau menimba ilmu tuh kita kosongin dulu gelas kita. Nanti diisi lagi sama air yang baru. Itu. Begitu juga nimba ilmu. Walaupun ilmu kita udah kalau kata orang Medan paten kali bah gitu. Tapi tetap aja harus kita kosongin ilmu kita. Harus kita kosongin dulu gelas kita, kosongin dulu tumbler kita, kosongin dulu botol kita, baru nanti diisi dengan air yang baru. Begitupun juga kita kosongin dulu kita, baru ntar diisi sama yang baru gitu. Jadi maaf ya teman-teman, saya minggu besok gak bisa datang di peristiwa di acara haul Kuda Tuli 96 ya. Tapi semoga acaranya lancar. Itu direncanakan acaranya dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul
12.30 siang waktu Indonesia Barat. Tapi acara intinya sih mulai dari pukul 9.30 pagi ya waktu Indonesia Barat sampai 12.30 siang waktu Indonesia Barat ba'da sholat zuhur. Ya, semoga lancar acaranya. Maaf saya nggak bisa hadir ya, karena saya harus mengikuti pengajian pola pikir Islami dulu. Ya, nanti kalau ada lagi yang lain-lainnya, nanti coba saya usahakan untuk datang, insya Allah ya. Doakan aja, yang penting saya sehat ya. Gitu. Nah teman-teman semua, some personal news ya. Jadi tadi kan udah teman-teman udah tahu kan bahwa adik saya akan ini kan hari ini check in kosannya di sana tuh, jauh di Dramaga Bogor, dekat kampus IPB Dramaga Bogor. Nah, saya jadi punya satu nggak nazar ya, tapi satu keinginan sih ya, nggak cita-cita juga, tapi keinginan yang kalau bisa saya wujudin alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa ya sudah gitu. Saya punya keinginan nanti kalau saya udah kerja, kalau saya keterima ya di Australian Mission to ASEAN ya, sebagai Executive Assistant to Australian Ambassador to ASEAN ya. Kalau gaji saya itu insya Allah cukup lah, insya Allah cukup ya. Paling enggak ya, saya itu punya keinginan ya untuk pindahin adik saya dari IPB ke UI. UI sini Depok, biar lebih dekat ya. Atau enggak di mana gitu di Jakarta, tapi saya harus bincang dulu sama adik saya gitu, mau nggak pindah dari IPB ke UI setelah setahun 2 semester. Walaupun konsekuensinya ya kalau bisa alih kredit dari IPB ke UI, kalau jurusannya sama ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya berarti ulang lagi dari awal gitu. Saya sih gitu nanti ininya ya, rencana saya sih gitu. Rencana lah, keinginan lah gitu. Pengen pindahin adik saya itu dari IPB ke UI gitu, biar lebih dekat sini. Kalau UI Salemba saya nggak tahu ada jurusan apa aja, karena UI itu kan memang memusatkan seluruh kegiatan perkuliahannya di Depok, teman-teman. Depok dengan sini nggak terlalu jauh. UI dengan sini nggak terlalu jauh, masih bisa ditembus. Kalau naik mobil lewatnya TB Simatupang, tol TB Simatupang, nanti keluar di pintu tol yang mengarah ke kantor pusatnya PKS ya. Nanti kita naik flyover Pasar Minggu, putar balik terus saja ikutin rel kereta api ya, dari jalur Depok Bogor terus saja sampai nanti ketemu percabangan masuk ke Depok. Percabangan masuk ke Depok. Nah, kita cari yang masuk ke UI. Udah sampai deh. Itu kalau naik mobil. Kalau naik KRL lebih enak lagi. Turunnya di stasiun UI-nya. Gitu. Gitu. Jadi enak gitu. Kalau udah di situ. Ya enak. Kalau mau tinggal barengan dengan saya di kalau udah keterima kerja sih, kalau gaji cukup sih pindah ke dekat kantor di daerah ya paling nggak dekat dengan Rasuna Said lah gitu. Boleh sih kalau ini. Malah lebih enak lagi naik keretanya
Justru malah lebih dekat ke Depok. Naik keretanya berarti di stasiun Tebet bisa, Cawang bisa. Tapi daerah Kuningan itu dilayani oleh stasiun Tebet, teman-teman. Lebih dekat. Malah lebih enak dari stasiun Tebet. Ya, kalau nggak itu ke Manggarai makan waktu. Tebet aja. Nah, turun di stasiun Tebet. Naik KRL turun di stasiun Tebet. Dari Tebet cuma tinggal berapa stasiun, habis cuma 3.000 perak ke UI. Kan Tebet ya. Tebet terus Cawang, Kalibata atau Duren Kalibata ya. Terus Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu, Pasming ya. Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Unpan, Universitas Pancasila, sama baru UI sampai. Berarti dari Tebet ke UI cuma berapa stasiun itu? Dari Tebet ke UI berapa stasiun itu? Satunya pemberhentian 1 Cawang, 2 Duren Kalibata, 3 Pasming Baru, 4 Pasming, 5 Tanjung Barat, 6 LA Lenteng Agung, 7 Unpan. Cuma 7 pemberhentian doang. Cuma 7 stasiun doang. Habis 3.000 perak. Karena nggak nyampe 25 km. Gitu. Murah kan, dari praktis lagi. Karena cuma tinggal lurus aja jalurnya. Nggak ngeliak-liuk gitu. Bener. Jadi apa? Ya seperti itu. Ya seperti itu ceritanya. Gitu teman-teman. Jadi ya nanti gimana ke depannya aja lah. Kalau saya mah perlu yang gitu-gitu tuh sebenarnya perlu bicara sama adik saya. Mau nggak dipindahin ke UI dari IPB itu. Pertanyaan tuh itu. Jadi biar lebih dekat. Biar nggak time consuming juga gitu. Nah, saya tadi baru berhubungan dengan Hotel Kristal. Hotel Kristal tuh sini, Tarogong, Cilandak, teman-teman. Ya, dekatnya apa? JIS, bukan Jakarta International Stadium, bukan. Jakarta Intercultural School. Dulu Jakarta International School, cuma nggak boleh ada kata internasional lagi, jadi Jakarta Intercultural School, tuh sekolah unggulan gitu. Ya. Sekolah unggulan. Nah, itu kan mau ke kantor saya nanti di Patra Kuningan itu kan juga kayaknya sih bakal time consuming juga. Karena kaget gue. Karena Hotel Kristal itu dari Jalan Fatmawati Raya itu dia masuk ke dalam. Ya kan? Dia kan Jalan Fatmawati Raya nih yang spawn dari perempatan Cilandak itu. Kalau kanan ke Pondok Labu, lurus sampai ke Kampung Rambutan, bahkan sampai ke Ciracas, Bekasi malah. Ke Pulau Ciracas, Pulau Gebang, sampai ke Bekasi malah. Lurus terus Ciracas, Pulau Gebang, Taman Mini, arah Jakarta Timur lah intinya. Pondok Gede, Pinang Ranti gitu kan. Udah ke Bekasi lah intinya. Kalau lurus terus itu ya. Nah, ini kiri. Kalau ke arah selatan ya ke sini, ke Pesanggerahan, ke Tangsel. Kalau terus lagi ya, selatan bisa ke barat. Bisa ke sana tuh, ke Merak. Gitu. Kalau jadi sebelah sini ini Fatmawati. Nah, itu dari perempatan tuh ke kiri. Gitu. Apa? Ini 2056 stasiun
bukan mainstream. Jadi ya itu ya. Ini perempatan Fatmawati Raya tuh namanya. Ini sebelah kirinya. Ini yang belok kiri. Namanya Jalan Fatmawati Raya, teman-teman. Yang punya stasiun MRT Fatmawati. Enggak, bukan Fatmawati. Cipete Raya. Haji Nawi, Blok A, ya kan? Itu namanya Jalan Fatmawati Raya, teman-teman. Nih. Nah, dari Jalan Fatmawati Raya tuh ke dalam. Gitu. Ke dalam. Ininya. Hotel Kristal itu. Dia dekat masjid tua lah, bersejarah di Jakarta itu. Kalau dengan bekas bengkelnya Om Mobi, konon katanya sekarang dipakai sama Yong Motor lampu ya, katanya ya. Karena kan kantornya Om Mobi sekarang udah pindah ke Andara, kalau saya boleh sebut ya. Takutnya nggak boleh disebut. Ya Andara intinya, Andara gitu. Daerah Andara ya. Memang kata Om Mobi itu bahasanya nge-spill Depok gitu. Depok, pindah ke Depok. Taunya memang lebih dekat Depok, Andara gitu. Andara sini nih, dekat rumahnya Raffi Ahmad tuh, Andara Residence. Nah, kantor Om Mobi itu di pinggir tol, Andara. Kantornya Motomobi itu di pinggir tol Andara gitu. Ya, kalau Om Mobi itu lokasi kantornya nggak pengen disepil-sepil ya, supaya ya intinya nggak banyak orang tahu lah, hanya orang-orang yang memang kenal dan berkepentingan dengan Om Mobi aja yang memang tahu gitu lokasinya gitu. Kalau kantornya Motomobi itu kan pertama buka kantor Motomobi itu kan yang ada vlog bengkelnya itu situ tuh di Tarogong, depan kantor kelurahan Tarogong, Cilandak. Sudah itu pindah ke Kemang Timur, bilangnya Bekasi, taunya malah di Kemang Timur, nyewa seberangan masjid gitu. Di Kemang Timur Raya tuh. Sini nih, Kemang sini nih, dekat rumah saya di Mampang itu, Kemang Timur. Habis masa sewanya pindah, bikin tapi beli tanah bikin kantor sendiri gitu. Di situ tuh sekarang di daerah Andara kantornya Motomobi itu atau Om Mobi itu ya, benar kan di Andara kantornya. Jadi jangan terkecoh dengan bahasanya yang yang kadang-kadang ngepil. Oh di Depok katanya, belinya di Depok gitu kan. Nah, tapi taunya sih ini di Andara. Alah pret. Pinggir tol. Di pinggir tol kantornya. Nantilah kalau maaf ya teman-teman ya, kalau nanti saya naik Jaklingko Jak 03 ke Andara, maaf ya saya nggak bikin konten. Saya nggak akan bikin videonya, nor ngambil gambarnya, nor ngambil videonya, enggak teman-teman ya, karena ini juga menyangkut privasinya Om Mobi dan keluarga besar Motomobi gitu. Saya nggak akan ambil foto atau ambil video atau apapun itu yang unauthorized dari pihak Motomobi, saya nggak mau gitu ya, nanti malah ada masalah di kemudian hari. Jadi saya nggak mau. Jadi intinya saya ya cukup tahu aja lah ya. Ya cukup tahu aja lah intinya itu. Intinya itu udah tahu udah selesai gitu. Intinya itu teman-teman. Nah balik lagi kan, itu kan agak ke dalam itu Hotel Kristal itu kan, dari Fatmawati Raya itu dia ke dalam. Sementara bus stop terdekat itu adalah di bus stop buat naik Transjakarta itu, dia di halte MRT Cipete kalau nggak salah. Jadi saya naik dari situ
Naik dari situ bayar 3,5. Naik TJ yang 1E dari Pondok Labu ke Blok M. Sudah itu, tapi saya nggak turun di Blok M, saya turunnya di CSW. Di CSW saya jalan ke haltenya, naik ke atas. Kadang kan gini teman-teman, buat yang belum ngerti ya. Ini halte Transjakarta CSW itu dia tuh kan ada 5 lantai. Lantai 1 ini bawah, naik lantai 2, terus naik lagi lantai 3, naik terus lantai 5. Gitu. Nah, yang bawah itu halte CSW yang arah ke Blok M. Ya, kayak ini 8E Blok M, Bintaro Blok M. Terus 8D Jogelo Blok M. 1C Pesanggerahan Mustopo Blok M. Terus 1N Meruya Blok M. Berhenti di situ. Nah, terus 1Q Rempoa Blok M. Terus bawah lagi tuh Kor 1 Blok M Kali Besar Kota Loop 4K Pulau Gadung Kejaksaan Agung CSW, ya kan, itu yang di bawah. Terus S61 Alam Sutra Blok M, T31 PIK 2 Blok M, 6M Manggarai, Stasiun Manggarai Blok M. Gitu. Udah. Terus 6 apa itu yang Ragunan Blok M. Nah, itu lewat Kemang. 7Q Blok M apa? Kampung Rambutan Blok M, ada juga yang PGC Blok M. Tuh. Udah. Nah, kita naik yang di atas yang Kor 13. Ciledug, Tegal Mampang, Tendean. Gitu. Tegal Mampang Tendean gitu. Jadi ada Tegal Parang, ada Tegal Mampang. Nah, kalau rumah saya Tegal Parang, teman-teman. Kalau rumah saya Tegal Parang, ya. Nah, Tegal Mampang. Tegal Mampang tuh RSUD Mampang Perapatan tuh di situ. RSUD Mampang tuh di situ. Nah, kita naik yang L13E ke Kuningan jatuhnya. Langsung tuh dia berhenti kan di CSW itu. Turun kita di Patra Kuningan. Dari situ udah tinggal jalan. Gitu. Tapi yang bikin time consuming itu dua. Satu, potensi macet di ya pasti macet lah Fatmawati Raya tuh. Macet di Fatmawati Raya. Dua adalah nunggu bus TJ L13E karena lama, teman-teman. Lama dan mobilnya nggak banyak. Nggak banyak. Nggak sebanyak Kor 13 reguler gitu. Gitu, teman-teman. Jadi apa? Nggak sebanyak yang 13 apa, TJ 13 apa gitu yang ke Pancoran. Saya mau pipis jadi saya belok dulu kanan. TJ apa itu ya, 13 ke ya pokoknya itulah, nggak sebanyak yang ke Pancoran, teman-teman. Gitu. Jadi lamanya tuh di situ. Nunggu di CSW-nya. Itu udah time consuming gitu. Kayak paling awal-awal nggak apa-apa, tapi nanti kalau gajinya udah cukup baru nanti pindah ke dekat kantor biar nggak
time consuming gitu. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan keterima, pasti keterima, dijadiin saya keterima ya teman-teman, karena memang itu posisi yang lumayan bergengsi, gajinya besar, tanggung jawabnya juga besar, resikonya juga besar, konsekuensinya juga besar, komitmennya juga harus besar, dan dedikasinya juga harus besar. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye. Saya pipis dulu, bye teman-teman.